Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mempersembahkan Tubuh. Saudara, sebagai orang percaya, satu hal yang perlu kita tahu dan harus kita perjuangkan adalah mempersembahkan tubuh. Ya. Hal itu sangat jelas dituliskan Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, ayat di atas sangat jelas berbicara tentang ibadah yang sejati. Adapun ibadah yang sejati itu mencakup 4 aspek, yaitu tubuh kita, hidup kita, kekudusan kita, dan keberkenanan kita di hadapan Tuhan. Berhubung renungan ini relatif singkat, maka kita akan belajar 1 atau 2 aspek saja kali ini. Dan sekarang kita belajar tentang aspek tubuh kita. Saudara, istilah atau kata tubuh di mana dalam ayat ini dipakai kata soma. Itu tidak dibatasi sekedar tubuh material atau aspek jasmani saja, tetapi merupakan perwakilan dari seluruh kehidupan kita. Jadi tubuh yang dimaksud dalam ayat ini berbicara tentang totalitas atau keseluruhan kehidupan kita. Totalitas atau keseluruhan yang diwakili oleh tubuh dalam ayat 1 yang menyangkut aspek jasmaniah, dan dalam ayat 2 yang menyangkut aspek batiniah, yaitu akal budi. Jelas ya saudara? Kita wajib mempersembahkan tubuh kita. Itu berarti seluruh tubuh kita hendaklah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada pasal sebelumnya, yaitu Roma 6 ayat 13, sudah dituliskan demikian. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi, boleh saya katakan bahwa melayani Tuhan dengan tubuh dan melayani Tuhan dengan roh itu sama pentingnya, saudara. Selama kita masih hidup di bumi ini, masih mengenakan tubuh daging ini, kita tidak bisa melayani Tuhan tanpa tubuh. Kan begitu, saudara? Oleh sebab itu, sangat penting kita merawat tubuh kita dengan baik dan menjauhkannya dari segala pencemaran,
Seperti diingatkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, kita tidak bisa mempersiapkan tubuh kita yang cemar untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan tubuh kita yang acak-acakan kepada Tuhan dan juga kepada pribadi yang lain. Oleh sebab itu, dikatakan ibadah yang sejati adalah mempersembahkan totalitas atau seluruh hidup kita kepada Tuhan, seluruh anggota tubuh kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jika orang percaya dalam Perjanjian Lama mempersembahkan korban binatang yang tidak bercela kepada Tuhan, yang mana melambangkan persembahan yang kudus dan juga melambangkan persembahan di luar tubuhnya, sekarang kita di zaman Perjanjian Baru ini mempersembahkan tubuh kita sendiri kepada Allah, yaitu tubuh yang kudus atau tidak cemar. Itulah yang saya maksudkan tentang seluruh pelayanan rohani yang melibatkan seluruh hidup kita. Iya, begitu saudara, seluruh hidup kita. Karena memang sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Oleh sebab itu saudara, jika kita mencintai Yesus, kita akan mengorbankan hidup kita, tubuh kita bagi Yesus. Oleh sebab itu, mari kita merawat tubuh kita dengan penuh tanggung jawab, karena tubuh ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus menjaga tubuh ini agar tetap sehat dengan pola hidup yang benar, pola makan yang benar, menjauhi yang hanya akan merusak tubuh. Sebab kita tidak dapat melayani Tuhan dengan baik dan maksimal jika tubuh kita tidak sehat. Contoh, saat berbicara tentang makanan, Rasul Paulus berkata demikian, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 6 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 23. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua menjaga tubuh kita agar tetap bisa sehat dan kudus. Karena tubuh kita ini adalah milik Tuhan dan akan kita persembahkan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.